Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Latresya Aprilia Brustepu, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Skala Pengukuran dan Pengukuran Variabel. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu terkait dengan variabel minat yang kita pelajari. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode maupun alat uji statistik yang akan digunakan. Agus Irianto juga mengartikan skala pengukuran seperti pendapat-pendapat yang lain, yang menyatakan bahwa skala pengukuran sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan data kuantitatif. Selanjutnya yaitu macam-macam skala pengukuran dalam penelitian. Ada 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama yaitu skala nominal. Dikatakan sebagai skala nominal adalah skala pengukuran yang cukup sering digunakan karena skala pengukuran ini bentuknya paling sederhana. Skala nominal cocok untuk digunakan penelitian yang mencari pengkategorian saja. Yang kedua yaitu ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Yang ketiga yaitu skala interval. Pengertian skala interval merupakan skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai nol. Nah, yang terakhir yaitu skala rasio. Definisi skala rasio merupakan skala pengukuran data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio adalah skala yang paling tinggi dibandingkan 3 jenis skala yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lain. Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu. Misalnya, umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, pengetahuan, pendapatan, penyakit, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dirumuskan dari definisi variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kegunaan dari variabel penelitian itu. Nah, di sini ada 3 kegunaannya. Yang pertama yaitu untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Yang kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Nah, yang ketiga yaitu untuk pengujian hipotesis. Selain itu, ada juga variabel penelitian yang baik. Nah, ada 2 variabel penelitian yang baik itu. Yang pertama yaitu relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, dapat diamati dan dapat diukur. Nah, dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya, ada jenis-jenis variabel penelitian. Dalam terminologi metodologi, dikenal beberapa macam variabel penelitian berdasarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Maka, macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, variabel berpengaruh, variabel bebas,
Variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua yaitu variabel dependen, sering disebut sebagai variabel efek, variabel terpengaruh, variabel terikat atau variabel tergantung. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang keempat yaitu variabel intervening. Variabel bebas intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel bebas dengan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbul terikat. Nah, yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimental. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.